Karomah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad sholat Jumat di 7 masjid dalam satu waktu. Di Lombok, nama Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad dikenal sebagai sosok yang mulia, seorang alim besar yang membawa cahaya ilmu dan spiritualitas ke seluruh penjuru pulau. Di tengah masyarakat yang mengagumi beliau, banyak kisah luar biasa tentang ketinggian ilmu, ketulusan, dan karomahnya yang diceritakan dari generasi ke generasi. Salah satu kisah yang terus hidup dalam ingatan masyarakat adalah ketika beliau melaksanakan sholat Jumat di 7 masjid yang berbeda, pada waktu yang sama. Kisah ini diceritakan oleh Bapak Belak Haji Marzuki dari Tembeng Putik, sebuah kisah yang penuh makna, hikmah, dan pelajaran mendalam tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran di 7 masjid. Pada suatu hari Jumat yang tenang, di berbagai pelosok desa Lombok, suasana masjid-masjid dipenuhi jamaah yang bersiap untuk melaksanakan ibadah Jumat. Mereka yang hadir di masjid-masjid itu, seperti hari-hari biasa, melakukan persiapan mereka dengan tenang, tanpa mengetahui bahwa hari itu akan menjadi momen yang tak terlupakan. Kisah ini dimulai ketika azan berkumandang di 7 masjid yang berbeda, menandakan masuknya waktu sholat Jumat. Jamaah mulai berkumpul, dan di setiap masjid, sebuah kejutan luar biasa menanti mereka. Saat jamaah di masjid pertama sedang menanti kehadiran khatib, tiba-tiba sosok Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad melangkah ke dalam masjid. Kehadiran beliau selalu membawa aura ketenangan dan kebahagiaan bagi setiap jamaah. Dengan penuh keagungan, beliau naik ke mimbar dan menyampaikan khutbah yang syarat dengan nasihat penuh hikmah. Jamaah terkesima oleh kedalaman kata-kata beliau yang menembus hati, membuat mereka teringat pada kebesaran Allah dan pentingnya menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Namun, kejadian serupa juga berlangsung di masjid kedua, ketiga, hingga masjid ketujuh. Di setiap masjid tersebut, jamaah merasa bahwa Tuan Guru hadir secara langsung dan memimpin sholat Jumat mereka. Para jamaah di setiap tempat mengaku melihat Tuan Guru dengan jelas, mendengar khutbahnya yang penuh makna, dan bersama-sama melaksanakan sholat di bawah bimbingannya. Jamaah di masjid kedua, misalnya, menceritakan bahwa Tuan Guru datang dengan langkah yang penuh ketenangan, wajahnya memancarkan cahaya keimanan, dan suaranya dalam membaca ayat-ayat Al-Quran membuat setiap hati yang mendengar terasa tergetar. Setelah menyampaikan khutbah, beliau memimpin sholat dengan khusyuk, mengajak setiap orang untuk lebih dekat kepada Allah. Di masjid ketiga, seorang tua yang dihormati di kampung itu mengatakan bahwa dia tak pernah merasakan kedamaian sebesar ketika Tuan Guru hadir di hadapan mereka. Beliau menyampaikan khutbah tentang keutamaan menjaga lisan, dan betapa pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Suaranya tenang, tapi menyentuh hingga ke dalam jiwa, ujar orang tua itu dengan mata berkaca-kaca. Begitu juga di masjid keempat, kelima, dan seterusnya. Di setiap masjid, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad hadir sebagai pemimpin sholat, menyampaikan khutbah, dan menebarkan hikmah yang mendalam. Tak ada seorang pun dari jamaah yang menyadari bahwa di saat yang sama, di masjid-masjid lainnya, Tuan Guru juga sedang melakukan hal yang sama. Setiap jamaah di masjid-masjid tersebut yakin bahwa Tuan Guru benar-benar hadir di tengah-tengah mereka, memberikan bimbingan dan keberkahan. Kebingungan jamaah. Setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, cerita-cerita mulai terdengar di kalangan masyarakat. Jamaah dari satu desa bercerita dengan bangga bahwa Tuan Guru telah melaksanakan sholat Jumat bersama mereka. Beliau ada di masjid kami, kata seorang jamaah dari desa pertama. Kami mendengar khutbahnya yang sangat menyentuh hati, dan bersama-sama melaksanakan sholat Jumat di bawah bimbingan beliau. Namun, ketika kabar ini sampai ke telinga jamaah dari desa lain, mereka dengan tegas membantah. Tidak mungkin. Tuan Guru ada di masjid kami, ujar salah satu tokoh desa lainnya. Beliau hadir di sini, menyampaikan khutbah dan memimpin sholat. Kami semua menyaksikan sendiri kehadiran beliau. Perdebatan kecil pun mulai terjadi. Bagaimana mungkin satu orang dapat berada di 7 tempat yang berbeda dalam satu waktu? Apakah mungkin Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad melaksanakan sholat di masjid mereka dan masjid-masjid lain secara bersamaan? Setiap kelompok jamaah meyakini bahwa mereka benar dan bahwa Tuan Guru hadir secara fisik di masjid mereka. Hikmah di balik karomah. Akhirnya, jamaah dari beberapa desa sepakat untuk bertanya langsung kepada Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Mereka ingin mendapatkan penjelasan dari beliau mengenai kejadian yang luar biasa itu. Ketika beberapa perwakilan dari jamaah mendatangi Tuan Guru di rumahnya, mereka mengutarakan kebingungan mereka. Dengan penuh rasa hormat, salah seorang di antara mereka bertanya, "Wahai Tuan Guru, bagaimana bisa Anda berada di 7 masjid yang berbeda pada waktu yang sama?" Setiap jamaah bersaksi bahwa mereka melihat Anda memimpin sholat di masjid mereka. Mendengar pertanyaan itu, Tuan Guru hanya tersenyum lembut.
Wajahnya tetap tenang, memancarkan ketenangan yang mendalam. Dengan kerendahan hati, beliau berkata, segala puji hanya bagi Allah, Sang Penguasa segala waktu dan tempat. Apa yang kalian lihat hanyalah kehendak Allah semata. Aku hanyalah seorang hamba yang lemah. Jika kalian merasa aku hadir di masjid kalian, maka ketahuilah bahwa kehadiran itu bukanlah dari diriku, melainkan dari rahmat Allah yang melimpahkan keberkahan dimanapun ada niat yang tulus untuk beribadah. Jawaban Tuan Guru ini membuat para jamaah terdiam, tertegun oleh kebijaksanaan dan kesederhanaan beliau. Mereka menyadari bahwa karomah yang dimiliki oleh seorang wali Allah seperti Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan logika biasa. Karomah itu adalah tanda dari Allah, sebuah rahmat yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dipilih, yang hidupnya dipenuhi oleh keikhlasan, ketulusan, dan kecintaan kepada Allah. Tuan Guru juga menambahkan, ingatlah selalu, kehadiran seseorang di suatu tempat tidak hanya terikat pada jasadnya. Ada kekuatan spiritual yang melampaui batas-batas fisik. Seorang guru dapat hadir di hati dan pikiran murid-muridnya, dimanapun mereka berada, selama niat mereka bersih dan penuh cinta kepada Allah. Kesimpulan. Kisah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad yang melaksanakan sholat Jumat di 7 masjid dalam satu waktu mengajarkan kita banyak hal. Pertama, kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia spiritual, ada dimensi-dimensi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Karomah adalah manifestasi dari kekuasaan Allah, dan karomah ini seringkali diberikan kepada hamba-hambanya yang ikhlas dan tulus dalam berjuang di jalannya. Kedua, kisah ini mengajarkan kita tentang makna kehadiran seorang ulama dalam kehidupan umat. Kehadiran seorang guru seperti Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tidak selalu harus fisik. Keikhlasan, cinta, dan doa yang tulus mampu membuat seseorang hadir di hati murid-muridnya, meski secara fisik mereka berada di tempat yang berbeda. Akhirnya, kisah ini menekankan pentingnya ketulusan dalam beribadah. Sebagai umat yang mengharapkan ridha Allah, kita harus selalu menjaga niat kita agar tetap murni dan penuh keikhlasan. Ketika niat kita tulus, Allah akan melimpahkan rahmat-Nya dan keberkahan akan hadir dimanapun kita berada. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad adalah contoh nyata dari seorang hamba Allah yang hidupnya penuh dengan keikhlasan, kesederhanaan, dan cinta kepada umat. Beliau mengajarkan kepada kita semua bahwa kebenaran spiritual adalah sesuatu yang jauh lebih dalam daripada apa yang dapat kita lihat dan pahami secara fisik. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa dalam dunia spiritual, kekuatan doa, niat, dan cinta kepada Allah mampu melampaui batas-batas yang kita pahami.